Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 14. Siapa nomor absen 14? Oke, silahkan dipimpin doanya nak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Jadi sebelum mulai belajar, Bapak akan cek dulu kesiapan kalian untuk belajar ya. Yang pertama, tadi berdoa sudah. Kemudian sekarang absensi dulu. Nah, coba kalian lihat teman-teman di sekitar kalian, di sebelah kanan dan kirinya, dilihat. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rizky. Apa keterangannya nak? Sakit. Oh sunat. Oh Rizkinya disunat. Ya kita doakan aja semoga Rizky cepat sembuh ya. Karena yang namanya sunat itu kan suatu kewajiban ya bagi agama tertentu. Jadi kita hormati. Kita doakan dia semoga dia cepat bisa bergabung kembali dengan kita belajar di sini ya. Nah, sekarang jadi sebelum mulai kita cek dulu kesiapan anak-anak untuk belajar. Sudah siap belum kalian untuk belajar? Yakin? Oke, yang pertama, apakah di sini ada yang belum mandi? Tidak. Semua ada mandi? Ya. Mandi itu penting untuk mengawali kegiatan pagi ya. Jadi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita belajar, kita harus segar dulu. Ya, betul nggak? Segar. Mandi itu untuk kebutuhan apa? Jasmani ya. Supaya kita segar. Kalau sudah jasmani kita segar, kita akan semangat untuk belajar. Yang kedua, adakah yang belum sarapan? Sudah semua sarapan? Bapak pengen tahu salah satu di antara kalian. Carol tadi sarapannya apa? Sate sama lontong, bagus ya. Sate itu adalah sumber energi juga ya. Bagus, ada dagingnya. Lontong itu juga karbohidrat sama untuk energi. Sate itu proteinnya ya. Yang lain, siapa lagi ya? Irul, nah, kamu sarapan apa Irul? Nasi goreng. Ada sayurnya? Ada ya, kol. Ada telurnya? Oke, yang penting sudah lengkap. Ada sayur, ada lauknya, ada nasinya. Oke, bagus. Bapak yakin semuanya yang lainnya juga pasti sudah sarapan ya. Meskipun dengan sarapan yang berbeda-beda, yang penting kalian sarapan, ada energi untuk belajar. Oke. Kemudian yang ketiga, berdoa bersama. Bapak yakin sudah, karena kita sudah lakukan tadi bersama-sama ya di depan. Kalian sudah berdoa bersama-sama. Jadi semoga hari ini dilancarkan. Yang terakhir, berpakaian seragam yang lengkap. Nah, apakah kalian sudah berpakaian seragam dengan lengkap? Sudah. Ini sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Sudah rapi juga. Bagus. Jadi, Bapak rasa kalian sudah siap untuk belajar. Let's go. Kita akan menyanyikan Mars PPK bersama-sama ya. Pertama, religius ya. Ya. Yang kedua setelah religius apa lagi? Nasionalis. Kemudian mandiri. Lalu gotong royong, integritas. Jadi pembelajaran kita harus berdasarkan itu. Ayo kita berdiri semuanya dulu. Persilahkan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Pakai tepuk tangan ya. Nasional polusi mental. Indonesia.
nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, menjadi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Oke. Bagus sekali. Tunggu, diam dulu ya. Silahkan berdiri dulu. Nah, tadi kan sudah Mars PPK. Kemudian sekarang untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalis kita terhadap negara ini, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Dari Sabang sampai Merauke. Suaranya yang lantang ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus, tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menanyakan, jadi pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama, Bapak di sini punya 3 buah gambar di depan. Sudah? Bisa kalian lihat? 3 buah gambar. Yang pertama di sini ada gambar pembuka tutup botol. Sudah sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kan? Biasa di rumah sudah ada, terutama di dapur ya. Pembuka tutup botol. Yang kedua ada yang namanya kompas. Kompas ini juga sudah sering kalian lihat, pasti pernah melihat dalam kegiatan kemah-kemah pramuka, biasanya menggunakan kompas. Yang terakhir ada gambar pintu kulkas. Untuk yang ada kulkas, yang pernah beli minum di warung-warung, minum-minum dingin kan, kalian buka itu pintu kulkasnya. Nah, yang pertama, pembuka tutup botol. Jadi waktu kalian mengambil pembuka tutup botol, biasanya itu diletakkan di mana sama orang tua? Di pintu kulkas, ya kan? Kemudian menempel pada benda-benda tertentu. Waktu kalian ambil biasanya ada kancingnya nempel di sana, betul nggak? Kira-kira itu kenapa dia bisa menempel di pintu kulkas? Ada magnet. Ada magnet apa ada lemnya? Magnet. Oke, karena ada magnetnya. Betul sekali.
Luar biasa. Itu karena ada magnetnya. Jadi dia bisa menempel pada benda-benda logam. Yang kedua, kompas. Pernah kalian tidak memperhatikan kompas? Pernah melihat kompas? Pernah. Waktu kalian putar kompasnya ke arah sana, jarumnya akan kembali lurus ke arah utara dan selatan. Betul nggak? Betul. Putar lagi, bergerak lagi dia, meluruskan diri ke arah utara dan selatan. Itu kenapa seperti itu? Karena di ujung-ujung kompas itu terdapat magnet. Dan magnet itu akan saling tarik-menarik dengan kutub bumi. Kemudian yang terakhir, itu ada pintu kulkas. Jadi di sini waktu kalian membuka pintu kulkas terasa berat nggak? Sep, begitu ya. Waktu mau menutup ada yang menarik. Sep. Itu juga penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kalian itu sudah hampir bertemu dengan penerapan magnet. Cuma kita belum sadar saja ya. Kemudian selain dari benda-benda di atas, di mana lagi kamu dapat melihat pemanfaatan magnet? Ya, bagus sekali Arista. Kotak pensil. Ada kotak pensil dari magnet ya. Diletakkan saja sendirinya. Cep. Bagus, luar biasa ya, bagus sekali. Kemudian apa lagi? Di mana lagi? Dompet. Iya, bagus sekali Galuh. Di dompet. Ada kan dompet ibu-ibu itu? Cep. Kalau dibuka, ada magnetnya. Itu ada magnetnya ya. Itu bukan berarti ada benda gaibnya, ada magnetnya itu ya. Sep. Nah, seperti itu. Bagus, luar biasa. Jadi seperti itu pemanfaatan magnet itu banyak sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mungkin kalian bisa perhatikan lagi benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan pemanfaatan magnet. Nah, Bapak juga kemarin sempat mencoba membenarkan mainan anak-anak ya, menggunakan obeng. Waktu jatuh, ternyata bautnya nempel di obeng. Ternyata ada magnetnya juga ya. Untuk memudahkan mengambil baut yang berada di sela-sela kecil. Itu obengnya ada magnetnya juga. Beberapa ya, tidak semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Jadi tujuannya di sini adalah yang pertama, melalui pengamatan video sifat-sifat magnet, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Udah? Ini akan kita pelajari. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat melakukan percobaan dan membuktikan sifat-sifat magnet dengan benar. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nanti kalian akan diberikan LKPD. Jadi kalian berdiskusi di sana dalam kelompok, menuangkan pemikiran kalian, hasil pengamatan kalian terkait percobaan yang kalian lakukan. Seperti itu. Sudah anak-anak? Siap? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap, ya harus semangat, bagus. Nah, jadi untuk meningkatkan kembali semangat kalian, Bapak akan mengajak kalian melakukan ice breaking, ya. Ice breaking, ini namanya ice breaking crack door. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya Bapak akan memberikan kalian komando. Misalnya satu gerakan kalian adalah crack door. Sudah? Kalau dua, crack, crack, door, door. Seperti polisi ya. Kalau tiga, crack, 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 door, door, door. Paham? Paham? Kalau 4 gimana Pak? Kebanyakan 4 ya, apalagi 100 ya. Sampai sore nanti, crack, 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 door, door, door. Jangan, kita sampai 3 aja ya. Siap? Berdiri. Berdiri. Sudah? Bapak akan berikan komandonya, kalian siap-siap. Suara yang lantang, yang keras, yang kompak, ya. Dah. Komandonya adalah 2, 1, 3. Krek, krek. Dor, dor, krek, dor, krek, 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 dor, dor, dor. Bagus. Lanjut.
Sekarang komandonya adalah 222. Ayo. Krek, krek, dor, krek, krek, dor, krek, krek, dor. Oke, lanjut. Sekarang komandonya adalah 113. Ayo. Krek, dor, krek, 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 dor. Luar biasa, tepuk tangan. Biasa sekali. Silakan duduk kembali. Nah, Pak rasa sekarang semangatnya sudah membara lagi ya. Bagus. Sekarang berarti kita akan siap masuk ke pembelajaran. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Jadi pada materi ini Bapak akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Dalam video ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tolong simak videonya dengan baik ya, karena penayangan video cuma sekali. Jadi untuk melatih fokus kalian. Silakan disimak. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal magnet, tentang pengertian, bentuk, dan sifat-sifat magnet. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Pada saat melakukan kegiatan perkemahan, biasanya kita dapat menggunakan kompas tersebut. Dalam sebuah kompas terdapat sebuah magnet yang selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, dengan adanya kompas ini diharapkan ketika kita berkemah kita tidak akan tersesat ya. Kita akan mulai pembahasan pengertian tentang magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari barang tertentu. Magnet dapat digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan, tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Anak-anak, magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, sedangkan gaya magnet paling lemah ada pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Berikut ini adalah bermacam-macam bentuk magnet, misalnya magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet tersebut. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kedua, kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Ketiga, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi baja dan nikel. Demikian anak-anak, kita telah belajar pengertian, bentuk, dan sifat-sifat sebuah magnet. Oke anak-anak, itu tadi videonya terkait tentang pengertian dan sifat-sifat magnet. Jadi semoga kalian bisa menyimak informasinya dengan baik ya. Jadi setelah Bapak tayangkan video, Bapak akan coba menanyakan beberapa pertanyaan untuk
ngetes pemahaman kalian terkait menyimak informasi ya. Ini terkait kegiatan literasi juga. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Jadi terkait dengan video tadi. Pertanyaannya ada 3. Jadi yang bisa nanti angkat tangan ya. Jadi boleh angkat tangan. Terkait yang bisa menjawab nanti angkat tangan saja. Nanti akan dapat tunjuk. Silahkan dijawab. Oke, pertanyaan pertama. Magnet berdasarkan terbentuknya dibagi menjadi 2 yaitu. Oke, Irul yang pertama silakan. Ya, magnet buatan dan magnet alami. Bagus, luar biasa Irul ya. Jempol buat kamu. Jadi, magnet itu berdasarkan terbentuknya dapat dibagi menjadi 2 ya. Magnet buatan dan magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Jadi banyak bentuknya. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu magnet? Oh, Maharani silakan. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Ya, bagus sekali informasinya. Luar biasa ya, bagus. Jadi magnet itu adalah sesuatu benda yang dapat menarik benda lainnya, ya. Udah? Jadi di sini magnet itu mampu menarik besi dan baja, logam seperti besi dan baja. Yang ketiga, sebutkan beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, silakan. Benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Ya, bagus sekali Arista. Jadi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah logam seperti besi dan baja. Luar biasa sekali anak-anak. Berarti Bapak yakin semuanya mempunyai pemahaman yang sama dengan pertanyaan ini ya. Jadi kalian secara keseluruhan Bapak lihat juga sudah sangat bagus dalam menyimak informasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan lanjut. Di sini Bapak punya 2 pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan pertama ini boleh dijawab langsung ya. Ini pertanyaan pertama, di manakah kalian dapat melihat pemanfaatan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Di mana? Di kompas, bagus. Pintu kulkas, bagus. Di obeng, bagus. Kotak pensil, iya, bagus. Di mana lagi? Ya, di hiasan kulkas, pembuka tutup botol, dan banyak sebagainya ya. Nanti di rumah kalian pelajari lagi, kalian lihat lagi benda-benda mana yang memanfaatkan sifat-sifat magnet. Sudah anak-anak? Nah, pertanyaan kedua, bisakah kalian membuktikan sifat-sifat magnet? Bisa. Tapi sekarang kita akan coba lagi ya dengan melakukan percobaan. Jadi kita akan buktikan sekarang bagaimana cara melihat sifat-sifat magnet tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Kalian jadi dibagi jadi 5 kelompok. Nah, ini kebetulan sudah kelompok karena sebelumnya kita memang sudah membentuk kelompok ya. Jadi kita pakai kelompok ini saja. Karena sudah heterogen juga. Nah, sekarang karena di sini sudah terbentuk kelompok, Bapak akan bagikan kalian LKPD. Di sini kalian akan melakukan praktikum kelompok terkait pembuktian sifat-sifat magnet ya. Bapak akan bagikan LKPD. Di LKPD itu sudah sangat jelas bagaimana cara melakukan praktikum. Di sana sudah ada alat dan bahan, cara kerjanya seperti apa. Nanti kalian lakukan secara berkelompok. Bagilah tugas secara berkelompok. Nanti jika ada pertanyaan lagi selama kalian mengerjakan LKPD, langsung tanyakan ke Bapak ya. Bapak akan mendampingi kalian di sini selama proses praktikum. Sudah jelas anak-anak? Nah, oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya dulu. Sudah semua dapat LKPD? Sudah. Nah, jadi sebelum mulai praktikum kita akan lakukan ice breaking dulu untuk meningkatkan semangat kita lagi ya. Pak yakin kalian sudah semangat 70%. Kita tingkatkan lagi menjadi 90% ya dengan cara ice breaking. Di sini Pak punya yang namanya tepuk Pancasila. Mungkin udah ada yang tahu?
Jadi tepuk Pancasila ini tepukannya sama seperti tepuk pramuka. Udah, tapi kita akan menggunakan hitungan jari. Yang pertama kita mulai tepuknya dengan satu jari, ya. Blok 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 blok. Lalu kita lanjutkan lagi dengan dua jari sampai nanti 5 jari karena Pancasila itu ada 5 ya. Ya, sila 1 sampai sila ke-5. Bisa kita mulai? Yang semangat ya. Pak hitung sampai 3. 1 2 3. Wah, luar biasa, semangat, tepuk tangan lagi. Oke, sudah semangat. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan LKPD-nya. Nah, di LKPD nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, di sana ada lembar kerja peserta didik, di sana ada tujuannya. Bisa kalian baca, di LKPD ada tujuannya. Itu tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Kemudian jenis percobaannya, di sini adalah percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Kemudian alat dan bahan sudah ada di sana. Jadi silahkan dikeluarkan alat dan bahannya. Nah, sebelum itu kalian isi dulu kelompoknya. Kalian kelompok berapa? Kelompok 1 gitu misalnya, isi nama-namanya ya. Sudah ada di sana tempatnya. Diisi identitasnya. Ya? Kenapa Willy? Hah? Pulpen aja, pakai pulpen aja. Jadi bisa ditulis dengan pulpen ya. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan nama kelompok, di sana ada langkah-langkah kerja bagian ini. Dibaca dengan seksama. Lakukan persis seperti langkah-langkah itu. Ya, Risa. Kenapa? Hah? Nama panggilan itu pakai. Ya, boleh nama panggilan apa. Diisi nomor absen di sebelahnya, ya. Nama panggilan, diisi nomor absen di sebelahnya. Sudah? Jika sudah selesai mengisi identitas, silahkan bisa langsung dilakukan percobaan ya. Nanti kertasnya bisa kalian pakai kertas yang sudah ada, sebenarnya sudah disiapkan. Ya, ada yang melakukan percobaan, ada yang menulis, ada yang mengamati, silahkan. Percobaan pertamanya. Gimana, bisa? Ini magnetnya sangat besar sekali ini. Ini ada yang menolak. Oh, ini kutub yang berbeda di sini. Pasti ada kutub yang berbeda. Coba nih pegang satu. Gini. Tunggu, cari dulu, biarin itu dia diam ya. Oh, ini menolak. Ya. Ya. Betul nggak? Ya. Ada yang menolak. Nah, percobaan dengan kertas itu kamu bisa pakai kertas ini aja. Kertas apa? Boleh 1 lembar ya. Isi. Ya, lihat nih kancing-kancing ini taruh di atas terlalu tebal itu. Bisa kan? Bisa? Ya, boleh. Kancing-kancing. Kancing isinya. Iya itu percobaannya luar biasa ya. Bisa nak? Bagus. Iya, itu membuktikan sifat magnet yang menembus benda ya. Bisa ya? Ada masalah? Nggak ada? Gimana nak? Bisa? Ada masalah? Nomor 2? Nggak ya?
Ya. Langkah-langkah, ya. Sesuaikan. Dibuat langkah-langkahnya. Kalau nggak cukup, buat di belakangnya boleh. Ya. Ada pertanyaan terkait prosesnya? Nggak ada? Untuk bagian langkah-langkah, jika kolomnya tidak cukup, bisa dikerjakan di belakangnya ya. Di belakangnya ada kertas kosong kok. Kelompok 1. Gimana kelompok 4? Ada kesulitan? Ada kendala? Enggak. Oh, ini kutub yang berlawanan ya, akan saling tolak menolak. Betul sekali. Ya nak, kenapa? Hah? Hah? Iya, dibuat langkah-langkahnya. Iya, buat di belakangnya boleh, kertas kosong. Ya, bisa. Jadi ini tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Nanti kalian kan akan presentasi ke depan ya. Sesuaikan dengan yang diminta, tagihannya apa di sana, disesuaikan. Ingat jika ada pertanyaan langsung tanyakan Bapak ya. Sekarang siang, Nak. Siang. Siang, ya. Ingat diisi semua LKPD-nya sampai kesimpulannya ya. Ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan, Nak? Tidak ada. Ada kesulitan? Tidak. Bagaimana kelompok 5 ada kesulitan? Tidak. Kelompok 3 ada kesulitan? Ada? Oh, kelompok 4 ya, kelompok 4. Mohon maaf. Terima kasih ya sudah meluruskan. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada ya? Ingatkan juga identitas paling penting anak ya. Identitas, nomor absen.
Waktunya masih lagi 5 menit ya. Nanti kita akan lakukan presentasi ke depan. Sudah selesai? Sudah. Percobaan sifat-sifat magnet. Magnet batang, ya ini namanya magnet batang. Oh. Coba kalau. Ini. Nolak. Narik. Ya. Ingat di ujung-ujungnya kan kutub-kutubnya coba. Apa itu? Narik, balik balik. Nah, tak menolak. Nggak percaya, letakkan aja di bawah. Lari, jangan. Oh, lari deh. Ada yang sudah selesai? Oke. Silahkan dikerjakan dulu. Waktunya masih lagi 3 menit ya Nana ya. Selesai, kita presentasikan ke depan. Jadi sembari teman kalian menyalinnya kembali di LKPD, kalian boleh diskusikan, yang lain boleh diskusikan untuk kesimpulannya apa. Nanti kan temannya tinggal menulis saja. Kesimpulannya apa, nanti kan tinggal dituangkan saja ke dalam LKPD. Gitu. Jadi kerja kelompok itu harus efisien ya. Sudah ada yang selesai? Dikit lagi. Oh, kesimpulan. Oke, silakan.
Silahkan diskusikan ya. Ada masalah kelompok 5? Nggak ada. Kelompok 4 ada masalah? Kero ada? Ada yang lain? Nggak. Kelompok 1 Bentar lagi. ada masalah? Tidak. Bentar lagi ini juga mau selesai. Ya. Kelompok 3 udah selesai ya? Oke. Nanti sekarang kalian diskusi dulu siapa yang akan jadi moderator nanti waktu ke depan ya. Ya, diskusikan. Moderator siapa, kemudian yang membacakan hasilnya siapa, atau mau dibagi satu-satu membacakan boleh. Jadi teknis penyampaiannya silahkan kelompok sendiri yang atur ya. Intinya yang penting informasi yang kalian buat di LKPD itu bisa tersampaikan ke teman-teman kalian. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, oke bagus. Kelompok 1? Kesimpulan. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kesimpulan. Ya, silahkan dilanjutkan dulu. Oke, Bapak rasa cukup dulu ya. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan presentasi. Nah, untuk presentasinya kelompok berapa yang siap? Boleh angkat tangan dulu. Yang siap. Oke, kelompok 3 dipersilahkan ke depan. Yang lainnya simaklah informasi dari yang disampaikan oleh kelompok 3. Jika kalian punya pertanyaan bisa langsung diajukan pertanyaannya. Jika kalian punya tanggapan atau informasi tambahan, boleh disampaikan juga ya. Sudah? Untuk kelompok 3 dipersilahkan. Selamat pagi teman, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Tujuan percobaan dapat menerapkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Alat dan bahan: sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah: tekankan kutub yang sama di kedua magnet. Tekankan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama, geser magnet yang berada pada bagian bawah. Hasil percobaannya: 1. Saling tolak menolak. 2. Saling tarik menarik. 3. Penjepit kertas akan menempel pada magnet. 4. Kertas tidak menempel pada magnet. 5. Pensil tidak menempel pada magnet. 6. Peniti akan menempel pada magnet. 7. Pulpen tidak menempel pada magnet. 8. Jika magnet yang ada di bawah kertas digeser, maka magnet yang di atas akan ikut bergeser. Kesimpulan: magnet menarik benda-benda logam. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini luar biasa sekali informasi yang sudah sampaikan ya. Itu terkait hasil percobaan mereka. Jika kalian dari kelompok yang lain punya pertanyaan, dipersilahkan. Jika tidak, maka akan kita lanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Nah, jika tidak, maka dari kelompok 3, Bapak silakan untuk kembali ke tempatnya. Oke, silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang siap? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu, silakan. Cowok di tengah ya. Cowok di tengah kan. Mikrofonnya Pak pasang dulu. Kan saya jadi moderator. Ya, ada apa-apa, kan kedengaran semua. Silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan kami. Saya Ida Ayu Putri Lestari Santi, di samping saya ada Ramdhani Diaul Haq. Iko Mangari Maharani. Dewayu Komami Lani Putri. Pembacaan pertama. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh Ramdhani. LKPD, sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan, sifat-sifat magnet mengidentifikasikan Alat dan bahan. Sepasang magnet, pulpen, kertas, peniti, penjepit kertas, pensil. Langkah-langkah dan hasil percobaan. Langkah-langkah, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Hasil percobaan, kedua magnet saling tolak-menolak. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet akan kedua magnet saling tarik-menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas menempel pada magnet. Dekatkan magnet dengan kertas tak dapat menempel pada magnet. Dekatkan magnet dengan pensil tak bisa menempel dengan magnet. Dekatkan magnet dengan peniti dapat menempel pada magnet. Dekatkan magnet dengan pulpen tak bisa menempel pada magnet. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang berada pada bagian bawah. Ketika magnet di bawah kertas bergeser, maka yang di atas ikut bergeser. Jika kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka kedua kutub saling tolak-menolak. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka kedua kutub saling tarik-menarik. Gaya magnet dapat menembus benda. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasinya sangat luar biasa sekali ya, juga informasi yang disampaikan juga sudah sangat pas. Nah, jika ada dari kelompok lain yang mempunyai pertanyaan atau ada dari pemaparan yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jika tidak, kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya. Apakah ada pertanyaan, anak? Ya, kira sudah jelas ya. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk kembali. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, presentasi selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 5 dulu ya. Nah, kelompok 4 nanti. Silakan kelompok 5. Formasinya seperti apa? Ya, kayak gitu ya, boleh. Repki di sini. Oke, mic on-nya Bapak pasang dulu ya biar kedengaran suaranya. Pasang sendiri bisa. Pak pasang ya. Oke, sudah. Silakan dari kelompok 5. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya, Galuh Paulita Sidarayu, dari samping saya Nikada Fiona Lilia. Bacaan pertama akan saya bacakan. Tujuan percobaan, membuktikan sifat-sifat magnet dengan benar. Alat dan bahan, sepasang magnet untuk setiap kelompok. Peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet.
Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama, geser magnet yang berada pada bagian bawah. Hasil percobaan, magnetnya kutubnya sama kalau ditutup Suaranya dikeraskan lagi dikit. akan tolak menolak. Maksudnya kutubnya berbeda kalau didekatkan akan tarik menarik. Magnet jika didekatkan dengan penjepit kertas maka penjepit kertas akan menempel. Magnet jika didekatkan pada kertas tidak ada reaksi. Magnet jika didekatkan pada pensil tidak ada reaksi. Magnet jika didekatkan pada intinya akan menempel pada magnet. Magnet jika didekatkan pada kertas maka tidak ada reaksi. Saat magnetnya di bawah didekatkan maka magnet yang di atas akan ikut bergerak. Kesimpulan, magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Luar biasa presentasi dari kelompok 5 ya. Informasi yang disampaikan juga sudah sangat jelas. Cuma suaranya kurang dibesarkan dikit ya. Sudah bagus cara penyampaiannya. Nah, jika ada dari anak-anak merasa informasi yang disampaikan kurang jelas atau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, Bapak persilakan. Jika tidak, kita akan lanjutkan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, karena sudah jelas ya. Kita untuk kelompok 5 silakan duduk. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 sekali lagi. Luar biasa ya, dari 3 penyampaian yang sudah menyampaikan ke depan tadi sudah bagus-bagus sekali. Informasinya juga sudah kira sudah sesuai dengan percobaan-percobaan yang kalian lakukan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kelompok 4 silahkan ke depan. Yang di tengah-tengah, Agung ya, Agung bawa wasakan. Silakan kelompok 4. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya sendiri, Carolina Mazarotusita di samping saya, Igusti Nguragum Bagus Krisnanada. Dewa Yurisma Mandakutri. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan percobaan. Siswa dapat melakukan percobaan dan membuktikan sifat magnet dengan benar. Siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Alat dan bahan, sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan juga kertas. Langkah-langkah dengan dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan lainnya di bawah kertas. Tempat di bawah magnet pertama. Geser magnet yang berada pada bagian bawah. Hasil percobaan. Percobaan 1. Magnet saling tolak menolak. Percobaan 2. Magnet saling tertarik menarik. Percobaan 3 dan 6. Benda itu menempel pada magnet. Percobaan 4, 5 dan 7. Benda itu tidak menempel pada magnet. Percobaan 8. Magnet yang di atas ikut bergerak mengikuti magnet yang di bawah.
Kesimpulan, magnet mempunyai dua kutub dan berbagai bentuk. Magnet tidak akan menempel kalau kutubnya sama. Begitu juga sebaliknya. Dan magnet hanya bisa menempel pada benda-benda logam saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, itu tadi penyampaian dari kelompok 4. Penyampaiannya sangat bagus sekali ya, sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dan informasi yang disampaikan juga sudah pas. Kemudian jika dari penyampaian mereka ada yang tidak kalian mengerti dari kelompok lain, Bapak persilahkan untuk menanyakan. Jika tidak, kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya. Ada pertanyaan terkait presentasi kelompok 4? Nah, tidak, Bapak silakan kelompok 4 untuk duduk. Silakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Baiklah, presentasi terakhir dari kelompok 2. Dipersilahkan maju ke depan. Dewasma, Bapak pasangkan di dulu ya. Oke, silahkan. Semangat tengah. Moderator siapa? Dewasma. Oh, good. Ya. Selamat siang kawan-kawan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agung Trisna Mandala Putra, Ketua Dewasma Putra. Melayu Ananda Rati Luntika, Deputi Viola dan bacaan dimulai oleh Dewasma. Tujuan percobaan, melakukan percobaan dan membuktikan sifat-sifat magnet dengan benar, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Alat dan bahan. Terpasang magnet untuk setiap kelompok. Peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang sama lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama, geser magnet yang berada pada bagian bawah. Hasil percobaan, kita dapat membuktikan bahwa magnet dapat menarik benda seperti logam, besi, dan baja. Magnet saling menolak jika kutub yang sama didekatkan, dan magnet akan saling menarik jika kutub berbeda. Kesimpulan, satu magnet dapat menarik benda-benda logam. Dua, gaya magnet dapat menembus benda. Tiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekian dari kami. Oke, itu tadi penyampaian dari kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2 sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu, teman-teman. Sekarang dari kelompok yang lain, jika ada pertanyaan terkait penyampaian informasi yang tadi, Bapak persilahkan ya. Saya kira sudah sangat bagus sekali dari penyampaiannya, juga sudah sesuai dengan percobaan tujuannya. Tapi jika masih ada pertanyaan, Bapak persilahkan. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak, kita persilakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Silakan. Nah, oke anak-anak, presentasi sudah selesai dan Bapak sangat bangga dengan apa yang sudah kalian sampaikan terkait kegiatan praktikum kalian ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian dari Bapak lihat dari kerja kelompok kalian, kekompakan kalian bekerja dalam kelompok, itu sudah mencerminkan kelompok yang solid dan gotong royongnya masuk ya. Jadi Bapak sangat luar biasa. Pak acungi jempol kalian. Pak akan berikan apresiasi untuk kalian semua. Jempol, jempol, jempol. Dah, sekarang apresiasi untuk diri kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Nah, sekarang LKPD-nya Bapak akan kumpulkan kembali. Masing-masing perwakilan kelompok silakan maju kumpulkan ke depan.
Nah, sudah. Karena kita sudah melakukan presentasi, nah sekarang kita akan menyimpulkan. Bapak akan mengajak kalian menyimpulkan. Kira-kira dari kegiatan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Satu orang angkat tangan boleh. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, salah satu. Dari kegiatan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan Arista. Bagus, luar biasa dari Arista ya. Pak kasih jempol. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari Arista yaitu jika kutub yang senama didekatkan, dia akan tolak menolak. Jika kutub yang tidak senama didekatkan akan tarik menarik. Mungkin dari kelompok yang lain juga memperoleh kesimpulan yang sama ya. Selanjutnya, silakan. Rifki. Oke, bagus, luar biasa. Kasih jempol buat Rizky ya. Jadi dari percobaan itu katanya Rizky memperoleh kesimpulan bahwa gaya magnet itu dapat menembus benda. Ya. Jadi itu terlihat dari percobaannya sudah kalian lakukan, betul nggak? Betul. Letakkan magnet di atasnya, di bawahnya juga letakkan magnet. Di atas kertas letakkan, di bawah kertas letakkan, digeser, dia akan ikut bergerak. Itu artinya ada suatu gaya yang menembus benda penghalang tersebut ya. Selanjutnya ada lagi. Oke, Carol. Oke, bagus. Bapak kasih jempol untuk Carol. Jadi, magnet itu dapat menarik benda-benda. Jadi, benda yang bisa ditarik magnet adalah benda logam. Contohnya yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, besi, baja, ya. Contoh benda yang terbuat dari itu yang sudah kalian bawa, yang sudah kalian praktikumkan tadi. Ada peniti, penjepit kertas, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi. Dayu Cynthia. Ya, pas. Luar biasa. Pak kasih jempol ya. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ada lagi? Ya, silahkan. Arista. Ya, betul. Luar biasa. Pak kasih jempol. Jadi, gaya magnet terkuat itu berada pada kutub-kutubnya. Di mana kutub-kutubnya? Di ujung-ujung magnet. Ya, di sana paling besar gayanya. Sedangkan gaya paling lemah berada di tengah-tengahnya. Sudah? Paham? Oke, Bapak kira sudah. Jadi, dari semua kesimpulan yang anak-anak peroleh, Bapak akan menyimpulkan kembali. Bapak akan ringkas kembali. Jadi, sini bisa Bapak simpulkan. Yang pertama, magnet itu menarik benda-benda logam. Ya, setuju semua kan? Sudah melakukan percobaan tadi. Yang kedua, magnet dapat menembus benda. Gaya magnet itu dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang terakhir, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, dia akan tolak menolak. Dan yang jika tidak sejenis akan tarik menarik. Oke, itu pembelajaran kita. Sudah menyimpulkan juga. Nah, sekarang Bapak akan memberikan evaluasi ya. Jadi evaluasi ini terkait pemberian soal untuk mengetes atau untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi. Tadi kalian kan sudah kerja kelompok. Jadi sekarang evaluasi ini adalah bentuk tes untuk menilai diri sendiri ya. Jadi Bapak harapkan tidak ada yang mencontek, kerjakan sendiri. Soalnya di sini ada 10 soal terkait dengan magnet. Bapak akan bagikan satu-satu, dikerjakan waktunya 10 menit, nanti dikumpulkan. Ya, sudah? Dikerjakan pada kertas lempiran. Diisi identitas lengkap ya, nama, nomor absen, kelas, diisi. Oh, ini masih kosong. 1, 2, 3. Silakan. Kerja mandiri ya. Ingat identitasnya diisi lengkap.
Waktunya 10 menit. Ya. Selesai dikumpulkan. Nanti hasil evaluasi akan Bapak periksa. Jika nilai kalian di bawah KKM, akan ada remedi. Dan jika nilainya sudah bagus, di atas KKM, Bapak akan berikan materi pengayaan. Materi tambahan, ya. Sudah? Silahkan dikerjakan. Waktu 10 menit, ya. Kenapa? Terus? Soalnya kan 10 kok. Oh iya, ya dikerjakan ya. Pak, nomor 2 maksudnya Pak. Jika melakukan percobaan dengan menaruh jarum di atas kertas tipis dan di bawahnya ditempatkan magnet. Jika jarum digerakkan maka jarum akan Mana? jika jarum digerakkan. Oh, itu maksudnya magnet ya. Jadi soal nomor 2 itu maksudnya magnet. Jadi soal nomor 2 maksudnya magnet. Itu salah pengetikan anak ya. Oh iya, Bapak koreksi lagi. Soalnya 5, Bapak lupa ya. Soalnya 5 ya. Jadi satu soal waktunya 2 menit. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Silakan dikumpul di depan ya, beserta soalnya. Soalnya di sebelahnya. Nah. Irul sudah, silakan. Diingat identitas. Uish. Ini jatuh ya. Pelan-pelan ya. Waktunya masih lagi 1 menit.
Oke, sudah waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan semuanya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, jadi untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian terkait materi yang sudah dipelajari tadi, supaya tidak cepat lupa, jadi Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah, PR ya. Jadi PR-nya ini ada di buku Bu Pena halaman 102. Bisa ditandai dulu PR-nya biar tidak lupa nanti waktu sekolah, biar tidak lupa mengerjakan halaman 102. Dibuat pengingat ya. Pak harap nanti tidak ada yang lupa membuat PR. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Ini terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya. Jadi Bapak harap kalian menjawab dengan jujur ya. Di sini ada pertanyaan pertama. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, luar biasa ya. Bapak juga bisa melihat semangat kalian dalam belajar. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang kedua, apa hal yang anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini? Ya? Arista? Magnet, bentuk magnet, dan sifat-sifat magnet. Ya, luar biasa. Itu yang diperoleh Arista ya. Pengertian magnet, bentuk magnet, sifat-sifat magnet. Ada lagi yang lain? Yang lain? Penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Arista ya. Pak yakin yang lainnya juga sama memperoleh hal seperti itu dari percobaan itu ya. Cuma kalian perlu suatu kebiasaan untuk menyampaikan informasi yang kalian peroleh ya. Kemudian yang ketiga, apa hal yang anak-anak belum mengerti setelah pembelajaran ini? Tidak ada. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran hari ini berhasil. Selanjutnya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah. Di sini ada lagu Juru Pencar namanya ya. Sekarang Bapak akan mengajak kalian menyanyikan lagu daerah ya. Lagu daerah di sini Bapak punya sebuah lagu daerah namanya judulnya Juru Pencar. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama. Suaranya keras ya. Jangan sampai kena prank ya. Juru pencar, juru pencar, mai jalan mencar ngejuk ebi, bi gede gede, bi gede gede di jawane aja keliu. Gede, be gede gede di sawane aja keliu. Pencar juru pencar, jalan mencar ngejuk ebi. Bi gede gede, bi gede gede di sawane aja keliu. Gede, bi gede gede di sawane aja keliu. Ini salah satu lagu daerah ya. Jadi kita wajib melestarikan adat budaya daerah kita ya.
Car juru pencar, ngai jalan mencar ngejuk gede-gede, gede-gede di sawane aja keliu, gede-gede, gede-gede di sawane aja keliu. Oke, sudah selesai. Luar biasa ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti Bapak akan senantiasa setiap akhir pelajaran akan memberikan kalian lagu-lagu daerah ya. Misalnya gundul-gundul pacul dan lain sebagainya. Nah, sebagai pengingat untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia, tentang pengisian formulir pendaftaran. Jadi bisa kalian baca dulu terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai sehingga kalian lebih awal tahu informasinya ya. Sehingga lebih gampang kalian untuk belajar. Nah, selanjutnya karena tadi kegiatan diawali dengan doa, maka kita akan tutup kembali dengan doa. Nomor absen 14 karena tanggal 14 dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, karena sudah bel, maka anak-anak pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Ya, silahkan istirahat ya, jangan lupa buat PR.